Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Dewi Ayu Windasari, NIM 410 14 17 022, Ayu Aprilianti, NIM 410 14 17 025, dan Ariska Wahyu Utami 410 14 17 045. Di sini kami akan menjelaskan tentang integral fungsi kompleks. Fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t, ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah ivt, dengan ut dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup t lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b, maka integral ft dt dengan batas a sampai b sama dengan integral ut dt dengan batas a sampai b ditambah i integral vt dt dengan batas a sampai b. Kemudian, sifat-sifat fungsi kompleks dari variabel real ada 5. 1. Real dari integral ft dt batas a sampai b sama dengan integral real ft dt batas a sampai b. 2. Imajiner dari integral ft dt batas a sampai b sama dengan imajiner ft dt dengan batas a sampai b. 3. Integral k ft dt dengan batas a sampai b sama dengan k integral ft dt batas a sampai b. 4. Integral ft dt dengan batas a sampai b sama dengan negatif integral ft dt dengan batas b sampai a. 5. Mutlak dari integral ft dt dengan batas a sampai b sama dengan integral mutlak dari ft dt dengan batas a sampai b. Lintasan. Definisi 1. Kurva di bidang merupakan kurva mulus, smooth curve, jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, x sama dengan gt, y sama dengan ht, p lebih dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan beta, sedemikian sehingga dx per dt sama dengan g aksen t, dan dy per dt sama dengan h aksen t ada dan kontinu dalam interval t lebih dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan beta. Contohnya, kurva dengan bentuk parametrik x sama dengan 2 cos t, y sama dengan 2 sin t, t lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3pi per 2 merupakan kurva mulus. Jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, T lebih dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan beta, maka titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan alfa disebut titik awal C. Kemudian, titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta disebut titik akhir C, dan C disebut sebagai lintasan bila terdiri dari berhingga banyaknya kurva mulus, sehingga C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah seterusnya sampai Cn. Catatan 1. C disebut lintasan tertutup jika titik akhir C berhimpit dengan titik awal C. 2. C disebut lintasan terbuka jika titik akhir C tidak berhimpit dengan titik awal C. 3. C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. 4. C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Contohnya ada pada gambar A lintasan tertutup, B lintasan terbuka, C lintasan sederhana, dan D lintasan berganda.
Kemudian integral garis. Misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, di mana GT, HT, G aksen T, dan H aksen T kontinu di T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A dengan GA, HA ke titik akhir B dengan GB, HB, dan P, X, Y suatu fungsi yang terdefinisi di C. Teorema 1. Jika PXY kontinu di C, maka integral PXY dx dengan batas C dan integral PXY dy dengan batas C ada. Dan integral PXY dx dengan batas C sama dengan integral P GT, HT dikali G aksen T dt dengan batas A sampai B. Kemudian integral PXY dy dengan batas C sama dengan integral P GT, HT dikali H aksen T dt dengan batas A sampai B. 2. Integral PXY dx dengan batas A sampai B sama dengan negatif integral PXY dx dengan batas B sampai A. 3. Jika PXY dan QXY kontinu di C, maka integral PXY dx dengan batas C ditambah integral QXY dx dengan batas C sama dengan integral dari PXY dx ditambah QXY dx dengan batas C. Teorema 2. Jika PXY dan QXY serta turunan parsial tingkat pertama kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka integral tertutup dari P dx ditambah Q dx dengan batas C sama dengan integral lipat 2 dari do Q per do X dikurangi do P per do Y dx dengan batas R. Contoh, tentukan integral garis fungsi MXY sama dengan X ditambah Y sepanjang lintasan C ditambah K, dengan C adalah garis dari titik 0,0 ke titik 2,0 dan K adalah garis dari titik 2,0 ke titik 2,2. Penyelesaiannya, gambarnya garis C dari titik 0,0 sampai 2,0, kemudian K dari 2,0 sampai 2,2. C adalah Y sama dengan 0, di mana X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Kemudian K, X sama dengan 2, di mana Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Pada kurva C, dy sama dengan 0, dan pada kurva X, dx sama dengan 0. Integral MXY dx dengan batas C ditambah K sama dengan integral MXY dx dengan batas C ditambah integral MXY dx dengan batas K sama dengan integral XY dx dengan batas C sama dengan integral X dx dengan batas 0 sampai 2. Diperoleh X kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai 2, sehingga diperoleh nilainya adalah 2. Kemudian integral MXY dy dengan batas C ditambah K sama dengan integral MXY dy dengan batas C ditambah integral MXY dy dengan batas K sama dengan integral XY dy dengan batas C. Kita masukkan X, Y
sehingga diperoleh integral 2 ditambah y dy dengan batas 0 sampai 2. Sama dengan integral 2 dy dengan batas 0 sampai 2 ditambah integral y dy dengan batas 0 sampai 2. Diperoleh integralnya adalah 2y ditambah y kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai 2, sehingga nilainya adalah 6. Kemudian, integral lintasan kompleks. Diberikan lintasan C dalam bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, T lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, di mana GT, HT, G aksen T, dan H aksen T kontinu di T lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Jika Z sama dengan X ditambah Y, maka titik-titik Z terletak di C. Arah pada kurva C dengan GA, HA ke GB, HB atau dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta dengan alfa sama dengan GA, HA dan beta sama dengan GB, HB. Definisi 2. Diberikan fungsi fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y dengan u dan v fungsi dari t yang kontinu sepotong-sepotong pada t lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b. Integral fungsi dari fz sepanjang lintasan C dengan arah dari z sama dengan alfa sampai z sama dengan beta adalah integral fz dz dengan batas A sampai B sama dengan integral F GT ditambah IHT dikali G aksen T ditambah IH aksen T dt dengan batas A sampai B. Kemudian ada sifat-sifat integral kompleks. 1. Integral fz dz dengan batas alfa sampai beta sama dengan negatif integral fz dz dengan batas beta sampai alfa. 2. Integral fz dz dengan batas c sama dengan k integral fz dz dengan batas c. 3. Integral fz ditambah gz dz dengan batas c sama dengan integral fz dz batas c ditambah integral gz dz dengan batas c. Contoh integral kompleks. Hitung integral z e pangkat z kuadrat dz dengan batas gamma jika gamma adalah garis lurus dari z0 sama dengan i ke z1 sama dengan 2 ditambah i. Penyelesaiannya diketahui z0 sama dengan i sehingga diperoleh titik 0,1 dan z1 sama dengan 2 ditambah i sehingga diperoleh titik 2,1. Persamaan garis gamma adalah y sama dengan 1 dan mempunyai bentuk parametrik x sama dengan gt sama dengan t dan y sama dengan ht sama dengan 1 di mana t anggota 0 sampai 2. Dari persamaan 1 diperoleh z sama dengan gt ditambah iht sama dengan t ditambah i sehingga turunan z sama dengan g aksen t ditambah ih aksen t dt sama dengan 1 dt. Karena fz sama dengan ze pangkat z kuadrat, maka f gt ditambah iht sama dengan f t ditambah i sama dengan t ditambah i dikali e pangkat t ditambah i kuadrat sehingga diperoleh integral z e pangkat z kuadrat dz dengan batas gamma sama dengan integral t ditambah i dikali e pangkat t ditambah i kuadrat dikali 1 dt dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral t ditambah i dikali e pangkat t ditambah i kuadrat dt dengan batas 0 sampai 2. Kemudian kita substitusi dengan memisalkan u sama dengan t ditambah i kuadrat
du per dt sama dengan 2 dikali T ditambah I, sehingga dt sama dengan du per 2 dikali T ditambah I. Kita substitusikan menjadi integral T ditambah I dikali E pangkat U dikali du per 2 dikali T ditambah I dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral E pangkat U dikali du per 2 dengan batas 0 sampai 2 diperoleh setengah dikali E pangkat U dengan batas 0 sampai 2. Ganti U dengan T ditambah I, sehingga diperoleh setengah dikali E pangkat T ditambah I kuadrat dengan batas 0 sampai 2 sama dengan setengah dikali E pangkat 2 ditambah I kuadrat dikurangi E pangkat 0 ditambah I kuadrat, sehingga diperoleh hasilnya adalah setengah dikali E pangkat 3 ditambah 4I dikurangi E pangkat negatif 1. Jadi, integral ZE pangkat Z kuadrat dz dengan batas gamma adalah setengah dikali E pangkat 3 ditambah 4I min E pangkat negatif 1. Selanjutnya, teorema Cauchy. Jika F analitik dan F kontinu di dalam dan pada lintasan tertutup tunggal C, maka integral Fz dz dengan batas C sama dengan 0. Contoh, jika C keliling lingkaran nilai mutlak Z sama dengan 2, maka integral dz per Z kuadrat dikurangi 9 dengan batas C sama dengan 0. Buktikan. Bukti. Fz sama dengan 1 per Z kuadrat dikurangi 9 adalah fungsi yang analitik pada dan dalam C. F aksen Z sama dengan negatif 2Z per Z kuadrat dikurangi 9 dikuadratkan juga kontinu pada dan di dalam C menurut teorema Cauchy. Maka integral Fz dz dengan batas C sama dengan 0. Selanjutnya, teorema Cauchy-Courchard. Jika Fz analitik pada D, himpunan titik-titik di lintasan tertutup tunggal C dan titik-titik interiornya, maka integral Fz dz dengan batas C sama dengan 0. Bentuk lain dari teorema Cauchy-Courchard, jika F fungsi analitik suatu domain terhubung tunggal D, maka untuk setiap lintasan tertutup C yang seluruhnya di dalam D berlaku integral Fz dz dengan batas C sama dengan 0. Teorema. Jika C lintasan tertutup tunggal yang berarah positif dan C lintasan tertutup tunggal berarah positif di dalam interior C, sedemikian sehingga interval CC irisan interval CK sama dengan himpunan kosong untuk J tidak sama dengan K, dengan JK sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Jika F analitik pada daerah D dan di dalam C kecuali di dalam daerah interval CC, J sama dengan 1, 2, sampai dengan N, maka integral Fz dz sama dengan sigma integral CC Fz dz dengan batas C dari J sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Teorema ini
dikenal sebagai perluasan teorema Cauchy-Courchard. Akibat perluasan teorema Cauchy-Courchard, diberikan lintasan tertutup tunggal C1 dan C2 terletak pada interval C1 mengelilingi C2, berlaku integral fzdz dengan batas C1 sama dengan integral fzdz dengan batas C2 sama dengan integral fzdz dengan batas C. Contoh, buktikan bahwa jika C suatu lintasan tertutup sepanjang bujur sangkar dengan titik sudut setengah ditambah setengah I, negatif setengah ditambah setengah I, negatif setengah dikurangi setengah I, dan setengah dikurangi setengah I dengan arah positif, maka integral dz per z dengan batas C sama dengan 2pi. Penyelesaian: dibuat lingkaran Y dengan pusat O, jari-jari lebih kecil setengah dengan arah positif. Dengan mengambil Z0 sama dengan 0 dan R sama dengan 1/4, maka integral dz per Z 2pi dengan batas Y. Fungsi fz sama dengan 1/z adalah fungsi analitik kecuali di O. Fz analitik di C dan Y, daerah di antara kedua lintasan menurut perluasan teorema Cauchy-Courchard. Integral dz per z dengan batas C sama dengan integral dz per z 2pi dengan batas Y. Selanjutnya, integral Cauchy. Teorema: jika fungsi f analitik di suatu titik, maka f mempunyai derivatif dari semua tingkat yang juga analitik di titik itu. Teorema selanjutnya: jika f didefinisikan dan analitik di dalam dan pada lintasan tertutup tunggal C yang berarah positif dan Z0 titik sembarang dalam C, sehingga berlaku f Z0 sama dengan 1/2pi integral fz per z dikurangi Z0 dz dengan batas C. Teorema: jika f didefinisikan dan analitik di dalam dan pada lintasan tertutup tunggal yang berarah positif, maka untuk semua z di dalam fungsi f mempunyai derivatif dari segala tingkat yang juga analitik di dalam C. Untuk setiap n positif bulat, nilai turunan f pangkat nz dengan C arah positif berlaku f pangkat n z0 sama dengan n faktorial per 2pi dikalikan dengan integral fz per z dikurangi z0 dipangkatkan n plus 1 dz dengan batas C. Contoh, tentukan integral z per z dikurangi 1 dikalikan dengan z dikurangi 3 dikuadratkan dz dengan batas C. C adalah A. Lingkaran C1 dengan persamaan mutlak Z sama dengan 2. B. Lingkaran C2 dengan persamaan mutlak Z dikurangi 4 sama dengan 2. Penyelesaian: A. Lingkaran C1 dengan persamaan mutlak Z sama dengan 2. Lingkaran mutlak Z sama dengan 2 dengan fungsi fz diambil analitik pada C dan di dalam fz0 sama dengan 1/4 untuk z0 sama dengan 1. Fz sama dengan z per z dikurangi 3 dikuadratkan. Fz0 sama dengan 1/2pi integral fz per z dikurangi z0 dz dengan batas C. Integral z
per Z dikurangi 1 dikalikan Z dikurangi 3 dikuadratkan dz dengan batas C sama dengan 2pi dikalikan F1 sama dengan 2pi per 4 sama dengan setengah pi. B. Lingkaran C2 dengan persamaan mutlak Z dikurangi 4 sama dengan 2. Lingkaran mutlak Z dikurangi 4 sama dengan 2 dengan Fz diambil Fz sama dengan Z per Z dikurangi 1. Maka F aksen Z sama dengan Z per Z dikurangi 1 dikuadratkan. Terdefinisi dan analitik di C. Z0 sama dengan 3 dan F aksen 3 sama dengan 1/4. F aksen Z0 sama dengan 1 faktorial per 2pi dikalikan integral Fz per Z dikurangi Z0 dikuadratkan dz dengan batas C. Integral Z per Z dikurangi 1 dikalikan Z dikurangi 3 dikuadratkan dz dengan batas C sama dengan 2pi dikalikan F aksen 3 sama dengan negatif 2pi per 4 sama dengan negatif 1/2pi. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.